kami perwakilan dari buruh mengucapkan selamat Hari Buruh untuk kami dan untuk dulur-dulur Mamang yang satu profesi begitu ya, Mang. Iya, konten kreator kan kita. Dari konten kreator emang masuk buruh teh sih, Mang. Nah, itu Orang tuh. mah asa henteu sih gitu karena nu urang apal buruh teh kan ibarat gawe keur batur gitu. Oke. Orang gawe keur saha? Buat followers. Follower, tapi orang tuh boga MOU. Pendengar. Oh enggak. Enggak. Oke, kalau misalkan patokannya adalah MOU atau hitam di atas putih lah ya. Mungkin bisa jadi kita bisa dikategorikan sebagai buruh 4.0 kalau ada kesepakatan antara orang sebagai kreator dan penyedia atau aplikasi yang memprovide konten-konten kita. Amin. Ya, mudah-mudahan ya platform yang biru, yang hijau sama yang kuning gitu. Tapi no audionya, ya video. Oh oke. Video mah kan bisa beda deh gitu. Itu bisa disebut buruh kalau memang ada ketentuan. Biasanya ini dari teman-teman kreator para podcaster nih ya, khususnya yang di bidang audio, itu memang ada Mang ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi. Benar. Gitu. Dan memang sih emang ketentuannya rada ngaberatkeunnya. Asli. Contoh aja satu lah ya. Satu hari minimal harus ada 1.000 pendengar. Wah. Kalau di platform audio ya. Nah, itu. Susah lah gitunya. Ya. Mun bisa mah diturunkeun gitunya. 11.000 teuing gitu. 500. Mampu? Ribu lagi karena gitu. Nah, tapi emang menurut maneh nih ya. Tadi ngomongin buruh ya karena di awal dan kebetulan besok ya itu Hari Buruh, May Day tanggal 1 Mei. Menurut maneh buruh itu seperti apa gitu? Buruh atau arti dari buruh itu gitu. Sepengetahuan orang pernah baca oge di KBBI gitu Mang, secara inti lah gitu. Buruh itu adalah seseorang yang bekerja untuk orang lain dengan tujuan upah gitu. Mau dia kerja dimanapun gitu kan, yang selama dia bekerja di orang lain dan tujuannya adalah upah, itu disebut buruh. Walaupun memang kadang-kadang buruh teh selalu dijuruskeun ka saha gitu kan Mangnya gitu. Tapi intinya mah memang orangnya baru menyadari Mang ternyata tadi selama kita seperti itu orang buruh gitu. Kecuali misalnya Anda adalah bos gitu kan. Atau Anda adalah seorang raja atau penguasa gitu ya. Itu mungkin layak untuk tidak disebut buruh gitu. Tapi selama kita bekerja untuk orang lain dan kita untuk mendapatkan upah, sadarilah bahwa kita sebetulnya adalah buruh gitu. Anda yang menunjuk buruh ke buruh pabrik, ternyata Anda juga buruh. Walaupun dan memang fakta memang di di kita gitu di Indonesia buruh itu ada 2 jenis. Ada 2 klasifikasi. Ya mungkin yang dulur Mamang belum ketahuinya. Jadi tadi karena ini hal ini teh belum mereka ketahui, akhirnya kadang-kadang sok nyangka buruh teh kabatur gitu. Ari sorangan lupa gitu ternyata dia buruh juga. Nah, tadi dari klasifikasi buruh sendiri Mang tadi orang sebutkan ada 2. Yang pertama ada yang disebut dengan istilah buruh kerah putih. Wah. Kerah, berarti bajunya bodas mungkin nama. Kayak magang gitu. Juga duka. Harga lamar gitu ya. Yang kerah putih. Yang kedua ada yang disebut dengan buruh kerah biru. Nah ini kerah biru seragam. Orang lama bolongan anu pakai warna biru. Orang sadar ternyata ini loh kayak gitunya. Iya sih. Gitu. Mana apa tuh arti itu kerah mau putih, nanya itu. kerah biru gitu. Apa tuh kerah putih apa? Maksud dari kerah putih itu dan kerah biru apa? Bukan literally kerahnya biru ya. Meskipun memang itu buruh. Tapi beda Mangnya aya bisa disangana kerah sakti lain nih. Kerah itu Pak. Kerah itu. Tadi kembali untuk istilah kerah putih itu adalah seseorang yang bekerja dengan menggunakan tenaga otak gitu Mang. Tenaga otak maksudnya gimana nih? Ya tenaganya pakai tenaga otak gitu. Jadi kan otaknya gini gitu yang kerjanya gini. Bisa. Maksudnya mikir lah gitu kan, orang gak gawe teh emang nuku pikiran gitu. Ide-ide lain sebagainya gitu. Itu disebut dengan buruh kerah putih. Nah, yang satu lagi tadi buruh kerah biru itu mah yang kerjanya itu pakai tenaga otot gitu. Buruh kasar lah gitu. Bisa jadi menurutnya pakai otak, pakai otot.
biasa nama gitu anu memang kayak di meja-meja mun gitunya di kantoran di office lah gitu. Aya anu di bagian lapanganana tukang angkut-angkut eta mah gitu. Oke. Gitu. Tapi intinya tadi itu sama-sama buruh saja gitu. Mungkin walaupun levelnya berbeda Mang, tapi dari segi status harfiah mereka tetap sama gitu. Buruh. Tapi kalau misalkan dia kerja otak iya, terus otot juga iya, itu maksudnya kemana tuh Pak? Keras sakti ya teman. Keras sakti bener ya. Bisa. Multi talenta. Kan di Indonesia tuh gitu. Dicari seorang staff harus bisa menguasai ini. Itu mah pintar-pintar perusahaan untuk mengurangi budget pengeluaran lah gitu. Ya bener sih. Akhirnya dicari orang-orang siap dijadikan jongos gitu. Oh iya. Untuk semua ini pekerjaan. Yang lagi rame sekarang PT KAI itu kan menentukan sekarang ada lowongan pekerjaan di PT KAI. Tapi IPK-nya harus 3,5 Pak. Oh teh. Iya. Oh. Kenapa harus begitu Bang? Emang ini lagi ramai sebetulnya di sosmed. Satu, IPK harus 3,5. Yang kedua, itu harus berasal dari universitas terkemuka. Orang pun tidak begitu tahu ya, dan tidak disebutkan juga universitas yang terkemuka itu seperti apa. Gitu. Apakah memang kalau misalkan ya harus jelas gitu. Misalkan harus lulusan dari UI gitu kan. Kan itu jelas. Iya. Nah, mereka menggunakan bahasa terkemuka. Nah, ngomongin masalah kerah, itu kan kalau tadi yang disebutkan Kumane, kerah itu sebagai kiasan. Tapi ada memang yang kerahnya itu kerah secara literally kerah atau memang benar-benar kerah gitu ya. Itu kan terkait dengan outfit. Ya, nah, ngomongin masalah outfit, orang jadi ingat sejarah pada zaman penjajahan Jepang dan Belanda pada saat itu mereka menggunakan istilah kode adalah membagi kasta atau level buruh antara kerah bos putih gitunya. Antara kan tadi klasifikasi buruh ada kerah putih dan kerah biru. Nah, ada klasifikasi lagi ini secara outfit Mang. Ya, secara baju ya. Nah, mereka ketika di zaman penjajahan Belanda dan Jepang, mereka membedakan antara bukan bos atulah level yang lebih tinggi dan level yang rendah pimpinan itulah ya. Itu dengan kemeja yang berlengan panjang dan pendek. Oh gitu. Nah, ini membedakan kalau yang berlengan panjang kemejanya atau kaosnya gitulah atau seragam kerjanya itu menandakan dia levelnya leader. Misalkan tim leader, terus manajer. Nah, itu biasanya tangan lengannya panjang. Nah, kalau yang pendek itu biasanya yang memang di lapangan, yang angkut, yang mengoperasikan mesin, nyangkul biasanya. Ini istilah aja ya istilah. Nah, itu di zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Jadi secara tidak langsung Mang itu zaman dulu gitunya. Kasta perburuhan itu sudah ada dan kental sekali. Dan ternyata dari istilahnya untuk kudu ningali SK gitunya. Dari segi baju oke ketinggali gitu. Ya, si emangnya meren rajakan ulin ulah pas ningali misalnya munggah iwet kerahna pondok kerahna tangan tangan kemejanya atau tangan kerja itu kan seragam kerjanya pendek gitu. Nggak mau gitu. Anu panjang baru tambah orang gitu. Nah, sampai sekarang di beberapa perusahaan termasuk di perusahaan orang tempat bekerja gitu. Ada masih kentara, cuman secara lengan seragam itu pendek semua, tapi dari warna Mang. Oh, warna pindah gitu. Warnanya di tempat kerja orang ya. Halo bos. Orang yang hafal. Oke, orang meninggali mana? Kelompok mana di luar mana gitu. Nah, di level atas dulu atau level bawah dulu nih? Di atas dulu. Di atas dulu. Itu di level asisten manajer ke atas ya. Berarti asisten manajer, terus senior manajer, asisten direktur dan direktur. Itu warna baju seragamnya biru telur asin. Tahu gak warna telur asin? Tahu. Nah, itu. Ke bawah nih, level staff ke atas, staff, asisten chip, dan chip itu warnanya gimana ya? Orang tidak bisa warna ini biru. Silver. Bukan silver. Gimana ya? Mana tahu kan seragam orang? Nah, warnanya kayak gitu.
abu-abu lah gitu. Pokoknya abu-abu. Nah, Oke. staff ke atas itu abu-abu. Dan ada lagi, Mang. Edit teh. Ada. Ini kastanya lumayan Panjang. Tim leader itu orange tua. Orange tua tuh kayak gimana ya? Kayak gitu tuh, styrofoam itu tuh. Mah ketinggalan. Oh, iya. Iya, orange tua atau gigi. Enggak gini. Rada gelap. Agak gelap nih dari gelas ini. Gitu. Orange tua. Itu tim leader dan tim leader dan grup leader. Nah, ini paling bawah nih. Sorry ya. Tim member itu ada 2 jenis. Yang putih biru, kerah biru. Tadi mana kan nyebut kerah biru. Nah, itu benar-benar buruh gitu. Maaf ya. Di lapangan anak gitu. Ya, yang di lapangan atau tim member atau bahasa yang umum tuh operator lah. Operator. Itu ada yang putih kerahnya biru, warna seragamnya. Ada satu lagi warna hijau kerahnya putih. Kerahnya abu, sorry. Kerahnya abu. Yang warnanya sama dengan staff, warna seragam staff. Gitu. Nah, ada satu lagi PB, pembawa barang. Itu orange kayak gini kalau PB. Orange terang, orange Shopee lah. Nah, itu PB. Itulah kasta yang ada di tempat orang bekerja, Mang. Tapi mungkin itu, Mang, itu bisa disebut dengan kasta, bisa merenya tidak langsung atau di sisi lain juga untuk membedakan supaya orang memang salah gitu kan ya. Lamun orang ketemu jeung ieu bagian ieu gitu secara tidak langsung kan di seragam, oh ini bagian office, bagian non bagian gitu. Iya. Bisa oke kan seperti itu gitu. Identitas benar. Sebagai identitas diri gitu. Bukan berarti bukan berarti meng-underestimatekan seseorang dari seragam, bukan. Itu hanya identitas. Benar. Sebagai ciri kalau misalkan dia tertangkap kamera CCTV pakai seragam, oh dia berarti staff yang ngelakuinnya. Ini untuk identitas saja gitu lah, untuk membedakan supaya orang tuh kalau misalkan ketika melihat yang berseragam warna ini, oh berarti saya harus hormat karena dia atasan saya. Oh gitu. Bisa jadi ya. Nah, itu masalah seragam atau outfit buruh ya ketika zaman penjajahan dan sampai sekarang itu masih dipakai, cuman bukan untuk meng-underestimate. Ini harus di-highlight dan harus digarisbawahi. Itu hanya untuk identitas saja ya, dulur mamang. Jangan merasa berkecil hati bagi yang seragam putih dan kerah abu. Gitu. Nah, kita juga disodorkan, Mang, dengan kenyataan atau realita buruh saat ini. Oh, benar. Yang seolah gitulah ya, selalu menjerit gitu di tiap tahunnya. That's why kenapa mereka juga selalu memperjuangkan hak-hak buruh. Oh, iya. Dan ada saja. Selalu ada aksi biasa. Ya, terlebih kan di tahun kemarin dengan diberlakukannya Omnibus Law gitu. Nah, tapi kita akan sedikit menghadirkan juga nih beberapa realita buruh ya, Mang ya, yang terjadi yang khususnya lah di Garut ini. Mulai dari upah. Ini masalah upah yang sensitif sekali, Mang. Benar, Mang. Orang justru punya keresahan pertanyaan sendiri gitunya. Banyak teman-teman orang dia itu kerja di katakanlah di toko-toko atau misalnya mungkin ada juga, Mang, di beberapa pabrik. Menurut orang masih itu teh pabrik nanti badag lah merenya gitu karena kalau dilihat dari perusahaannya besar gitu, kemudian pegawainya juga banyak gitu. Tapi ternyata pas orang nanya-nanya masalah gajinya masih banyak loh, Mang, yang di bawah UMR gitu. Orang tak habis pikirnya kok bisa ya, pandangan orang gitunya, polos orang, apakah dengan perusahaan besar itu dia belum terikat dengan kewajiban tadi harus ngasih upah UMR lah minimal gitunya ke pegawainya atau seperti apa gitu. Nah, terkait upah tadi yang ditanyakan Kumane itu berarti orang memposisikan sebagai regulator tadi ya, atau yang membuat aturan. Nah, perusahaan yang mengharuskan atau mewajibkan mereka membayar karyawannya atau membayar upah untuk karyawan itu klasifikasinya di menengah ke atas. Ya. Untuk itu teh yang harus wajib memberi upah sesuai UMK atau UMR. Ya, itu menengah ke atas. Nah, ini ada perusahaan atau pengusaha lah ya yang tidak mewajibkan atau tidak terikat oleh upah yang harus diberikan sesuai ketentuan daerah ya, atau UMR atau UMK. Ini ada 2 kategori ya, yaitu kategori mikro dan kategori kecil. Usahanya ya,
Bukan bosnya, ada bos yang kecil. Usahanya. Jadi jenis usaha mikro dan jenis usaha kecil. Itu mah di luar aturan untuk ngasih gaji UMR begitu maksudnya. Yes. Nah, ini kan jadi pertanyaan maneh, bagaimana sih ada pabrik yang kelihatannya secara fasilitas atau secara gedungnya gede, tapi tidak membayar upah untuk karyawannya sesuai UMR, gitu kan? Nah, mungkin bisa jadi masuk ke dua kategori ini. Oke, kurang jelasin. Untuk kategori mikro, usaha mikro ya, itu modalnya maksimal di 1 M. 1 miliar ya, itu maksimalnya di sana. Dan penjualannya per tahunnya ya, dia bisa ngejual produknya itu di rentang paling rendah itu maksimal di 2 M. 2 M. Penjualan ya, untuk penjualannya. Nah, kategori kedua itu pengusaha yang kategori kecil. Nah, untuk kategori kecil modalnya sendiri antara 1 sampai dengan 5 M. Untuk modalnya belum termasuk tanah. Ya. Itu kan belum termasuk tanah. Dua-duanya sama, itu belum termasuk tanah. Nah, penjualannya itu di kisaran lebih dari 5 sampai 15 M. Kategorinya. Nah, kalaupun tadi maneh menanyakan kenapa si pabrik ini lah ya, disebut pabrik lah, secara bangunan gede lumayan, karyawannya bisa ratusan ya, itu kok tidak menerapkan upah minimum yang diharuskan, yang diterapkan di Kabupaten Garut lah ya, khususnya karena kita di Kabupaten Garut. Ya mungkin bisa jadi secara modalnya itu kurang dari 5 M, atau secara penjualannya kurang dari 5 sampai 15 M kalau untuk yang kecil. Nah, untuk mikro itu mungkin ya, tapi sih orang juga gak tahu maksud pabrik yang mana sebutkan yang mana gitu. Tapi orang sih curiganya itu masuknya ke kategori kecil. Iya. Dan ini harus menjadi transparansi juga sebetulnya Mang, bagi pengusaha yang memang kalau misalkan kategorinya usahanya kecil. Nah, ini terkait transparansi. Dan selain transparansi Mang, orangnya berharap dari perusahaan kalau memang ya sesuai ya nggak apa-apa gitunya. Tapi kalau tidak sesuai, orang berharap lah jujur lah gitu. Kasihanlah jangan membohongi karyawannya. Di situ barokah lina naon gitu kan, akhirnya bangkrut. Karena karma berenangnya. Dan tadi karena mungkin dia tidak mau mengeluarkan pengeluaran yang besar gitu ya. Apalagi dengan pajak yang besar juga pasti kan kalau misalnya perusahaan besar pajaknya pun lebih besar memang karena takut rugi merenya sehingga dia memanipulasi data dan akhirnya ada karyawan tadi yang dikorbankan gitu Mang. Atau jangan sampai dan hati-hatilah ya supaya karena kan segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita ucapkan menjadi doa. Mungkin ketika diaudit, ini modalnya berapa? Oh, aduh maaf kita mah modalnya di bawah 5 M. Atau penjualannya berapa? Aduh maaf penjualan kita di bawah 15 M. Itu bisa takutnya. Itu bisa jadi doa gitu. Bener loh pendapatan jadi asli di bawah 15 M gitu. Makanya hati-hati, butuh transparansi dan butuh keterbukaan. Kejujuran antara pengusaha yang punya usaha dan karyawan. Betul. Nah, ini Mang yang harus diperhatikan juga. Satu, bagi karyawan nih ya. Orang ngomong begini karena orang memang berada di posisi mereka ya, para buruh. Untuk calon karyawan atau karyawan yang memang bekerja di usaha yang kategorinya tadi disebutkan ke orang, harusnya melek aturan. Artinya harus tahu ketika penandatangan kontrak itu harus jelas berapa sih upah kita per bulan. Jangan sampai main tanda tangan aja. Gaji mau kemangke lah gitu. Ternyata pas kita nerima gaji, nah sekian. Nah itu yang banyak terjadi ya. Ini orang data dari beberapa serikat yang ada, serikat buruh ya. Itu seperti itu Mang. Jadi mau dibela juga oleh serikat buruh, akhirnya itu blunder karena memang si karyawannya sendiri tidak melek aturan gitu. Main tanda tangan aja. Keburu seneng mungkin sudah diterima di perusahaan jadi udahlah tanda tangan gitu. Nah, itu harus hati-hati. Itu. Nah, ini realita buruh yang pertama itu ya, yang sensitif dulu. Masalah upah. Nah, yang kedua itu masalah stereotip buruh di masyarakat. Buruh itu seolah-olah ya, yang disebut buruh itu mereka yang bekerja di pabrik Mang.
Kalau merujuk pengertian dari yang disebutkan Kumane, sebetulnya ya semua juga disebut buruh. Nah, keresahan selanjutnya nih Mang, yang menurut orang masih terjadi juga sih ya di beberapa tempat kerja atau di beberapa tempat usaha, masalah jam kerja nih. Oh benar Mang. Ya, jam kerja yang seolah tidak beraturan dan seenak jidatnya mereka yang punya usaha. Benar. Terutama di retail atau di toko-toko gitu. Iyalah, toko baju, toko sepatu, karpet. Ya, orang kerja di karpet selama memang orang rada-rada kasihan gitu. Maksudnya orangnya dulu karena kan orang di retail kerja itu memang kerjaan emang rada-rada lama. Orang masih untung dulu kebagian 2 shift gitunya. Itu orang kebagian 9 jam. Tapi aya nu bagian front office di depan gitu emang itu mah sampai ke 12 jam. Wah, orang sampai ke aslina. Dia masuk toko jam 8, pulang jam 9 malam. 12 jam kan itu? Iya, 13 jam gitu ya? Iya. Ya oke lah, dipotong istirahat sejam berarti 12 jam. Istirahatnya kadang-kadang paling sholat makanan tuh sejam gitu emang. Biasa nama gitu. Oke sih. Nah, dan orang berpikir gininya kuatan gitunya, tapi mungkin karena mereka pun bukan masalah kuat tidak kuat, Mang. Maksakeun oge kebutuhnya gitu. Nah, orang jadi perhatian mikir orang, masih mereka itu pas pulang ke rumahnya asa nanti waktu keur ulin, waktu keur keluarga. Coba bayangkan berangkat pagi-pagi jam 8 kudu saya di tempat kerja gitu. Pulang jam 9 malam itu bisa naon ulin heula, arek naon lah kan. Mungkin anak atau istri untuk yang sudah menikah Mangnya itu sudah tidur. Habis waktunya di tempat terus dia kerja. Paling makan, tidur, isukna gawe deui gitu. Kayak gituan terus kan. Ya dipikir-pikir sih karunya oge gitunya orang teh. Makanya ada di video di IG ataupun di TikTok, enggak tahu lah di TikTok mana. Ada yang seolah bukan memparodikan keresahan gitu lah. Jadi di video itu dia pakai setelan kerja, pulang kerja, terus nyalain lampu, tidur masih dengan seragam pakai ini, beberapa menit kemudian cetek bangun lagi gitu. Sekolah gitu kan? Iya, Itu. gitu. Nah, oke. Orang akhirnya harus memberikan informasi juga ini untuk mana gitu, untuk dulur Mamang. Yang menurut aturan di Republik Indonesia ya khususnya nih, aturan jam kerja itu 40 jam dalam seminggu. Oh, dalam seminggu. Lamun dibagi berapa emang? Biasanya kan aya nu kerja teh memang 5 hari, 6 hari. Walaupun sebetulnya aya nu 7 hari. Oke, emang aya loh gitu. Berarti 24/7. Turun eta mah tuh. Jadi tadi 40 jam per minggu. Per minggu. Terlepas lah. Mau 5 hari, ini kan biasanya PNS nih. 5 hari, Senin sampai Jumat. Nah, 40 dibagi 5, berarti 8 jam. 8 jam, bener sesuainya. Itu jam kerja yang sesuai aturan lah gitu, umum gitunya. Sabtu Minggu libur berarti. Sabtu Minggu libur. Nah, ada misalkan yang hari Sabtu kerja, kenapa yang ada karyawan masuk hari Sabtu full ke? Oh enggak, setengah hari. Nah, karena memang 35 jam kan, 40 seminggu. Nah, 40 dibagi berarti 5 jam dia diambil hari Sabtu ya, gitu. Yang 5 jam sisanya itu diambil di hari Sabtu gitu. Maka tetap sih 40 jam. Gitu. Tapi itu mah anu gawena 12 jam. 12 jam full gitu sampai ka ente anu full seminggu gitu. Itu kira-kira sanu salahnya. Nah, lagi-lagi nih untuk karyawan ya, teman-teman buruh. Ya, kita mengerti ya. Orang udah buruh gitu nya, orang menyuarakan suara buruh di momen anu May Day iya gitu kan. Nah, untuk teman-teman perhatikan lagi, makanya aturan balik lagi ke sana. Kan oke, pemerintah mematok misalkan 40 jam sehari, tapi itu dikembalikan deh emang ke pengusaha. Apalagi mungkin untuk pengusaha tadi yang tidak terikat dengan aturan dari masalah pekerjaan gitu. Itu mah kumadinya lah menurut itu. Tapi sayang nanti oke lah kita mungkin beberapa perusahaan anu tadi kecil jeung mikro tidak terikat dengan aturan pemerintah masalah 40 jam gitu emangnya. Tapi dari secara kemanusiaan mungkinnya ada orang terjelema. Ya, lain robot. Meskipun nanti akan digantikan oleh robot. Untuk jam kerja kayaknya memang harus dievaluasi kayaknya. Kasihan gitu Mang. Orang membuat orang banyak seperti itu. Banyak. Biasanya yang di retail ya biasanya gitu ya. Nah, ini bagi bos-bos nih ya, bos, saya sampaikan bahwa ada loh aturan. Sebetulnya ini
bukan hanya yang terikat atau tidak terikat, 40 jam itu memang sudah menjadi standar manusia untuk bekerja selama seminggu. Benar. Ya 40 jam. Satu itu. Yang kedua, ingat, karyawan itu jangan dijadikan sebagai sapi perah. Tapi karyawan itu adalah aset. Betul. Cobalah mindsetnya rada dirubah gitu sedikit. Bayangkan aset kita nih, aset misalkan emas, kendaraan gitu lah ya, motor, mobil. Nah, anggap karyawan Anda itu adalah aset. Pasti akan dijaga dengan baik, dipelihara. Lamun digedar terus mang itu bisa rusak, bisa ngaheng gitu, kasihan kan gitu. Ya. Apalagi tadi emang berbicara dengan apa mungkin ada hubungan hanya dengan kesehatan mental. Yes. Kesehatan mental Indonesia ini cukup harus jadi perhatian kita gitu emangnya. Karena saat ini lah gitu, banyak orang-orang yang mungkin mentalnya itu dari luar sih kelihatan seperti tidak apa-apa, tapi padahal rapuh di dalam gitu. Itu bisa jadi salah satu namang karena pressure waktu kerja meren. Ya. Stres, Pak. 8 jam aja yang dirasakan kurang, misalkan 8 jam aja stres kita. Belum lagi push misalkan dari bos, ini lo harus target, deadline dan lain-lain. Itu belum lagi kehidupan pribadinya. Kita gak tahu. Jadi curhat. Walaupun mungkin ada baik menurut ini mah hayang mereka, maksudnya kita pun jangan sampai memanfaatkan kelemahan orang lain gitu, Mang. Karena mereka butuh kerjaan. Bahkan sok anu ge Mang nu sadis. Maneh daek gawe di urang sok henteu mah tinggal keluar gampang. Jadi ngamanfaatin. Akhirnya kan memang ketika orang yang punya dia kekurangan atau misalnya punya kebutuhan dan harus dipenuhi dengan cara kerja seperti itu, tidak ada pilihan lain. Akhirnya dia terpaksa kan. Tapi mungkin tadi secara fisik dia seolah-olah baik-baik saja. Tapi secara mental tolong dilihat juga lah Pak gitu. Tadi bener cek maneh bahwa itu seperti aset orang, mobil, motor ataupun alat apapun elektronik gitu, Mang, lamun digeder itu seperti apa? Nah, ini yang menjadi dan membedakan kualitas SDM di Indonesia dengan di Jepang. Orang pernah dengar dan ada saudara orang yang kerja di perusahaan Jepang. Wah, itu Jepang bener. Salut lah. Memanusiakan manusia gitu. Bener, asli. Kalaupun lembur itu dikasih extra meal. Extra meal itu kayak susu, roti, terus mie kadang-kadang, dan sarapannya itu dikasih roti, Mang. Di perusahaan-perusahaan Jepang tuh. Terlebih dari kesehatan mentalnya juga diperhatikan. Itu ada misalkan family gathering, ada training untuk pengembangan diri. Itu kan berarti memang memperhatikan kesehatan mentalnya gitu, kewarasan dirinya. Betul. Gitu sih ya. Itu yang jadi keresahan realita buruh. Jadi inti nama, mari kita hapuskan penjajahan di atas bumi ini. Ya, sih ya, jangan sampai kita dijajah oleh bangsa sendiri.